Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gewas Nokistasta, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan salah satu materi dari kajian puisi, yaitu tentang membedakan kegiatan kajian dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan puisi. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Reni Apriliani dengan NPM 202021500354, ada Liana Safitri dengan NPM 202021500237, ada saya sendiri Gewas Nokistasa dengan NPM 202021500313, ada Faisal Faiz dengan NPM 2020215330, ada Clara Sinta Suryadewi dengan NPM 20. Apa itu kajian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata kaji, yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Kata kaji perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya, karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Dan seseorang yang mengkaji sesuatu berarti ia sedang belajar, mempelajari, memeriksa, dan juga menyelidiki suatu hal untuk menghasilkan suatu kajian. Apa yang dimaksud dengan kajian puisi? Kajian puisi adalah menelaah atau penyelidikan secara mendalam terhadap puisi yang terdiri dari rangkaian kata-kata pilihan, indah, menawan, dan mengandung makna mendalam dengan memperhatikan unsur puisi dan objek analisis. Apresiasi adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya, baik itu karya seni, karya tulis, ataupun karya lainnya. Menurut Aminuddin, apresiasi mengandung makna pengenalan melalui perasaan ataupun kepekaan batin dan pengakuan terhadap unsur-unsur keindahan yang diungkapkan oleh pengarangnya. Yang menjadi objek dalam apresiasi puisi yaitu memahami struktur teks atau kebahasaan dalam isi puisi. Dengan demikian, untuk mengenal, memahami, dan menghargai suatu puisi dapat dilakukan dengan mengenal struktur bagian puisi tersebut, baik menyangkut unsur isi maupun bentuk. Selanjutnya ada proses apresiasi. Nah, sebelum melakukan apresiasi, pada umumnya seseorang akan memilih terlebih dahulu bentuk karya sastra atau jenis teks yang disukai. Misal bentuk karya sastra prosa, drama, ataupun film. Kemudian dari kesukaan itu akan melangkah pada upaya seseorang untuk lebih mengetahui dan juga memahami lebih dalam lagi atas karya yang dipilihnya. Maka kesimpulannya, proses apresiasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemilihan suatu karya atau pengamatan. Lalu yang kedua ada penghayatan, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada apresiasi. Selanjutnya ada pemilihan suatu karya atau pengamatan. Dalam hal ini, seorang apresiator akan larut dalam proses reaksi terhadap rangsangan yang datang dari objek apresiasi yang akan menghasilkan penginderaan, observasi, dan juga analisa terhadap objek tersebut. Lalu yang kedua ada penghayatan. Setelah melakukan proses pengamatan, seorang apresiator akan merasa bahwa jiwanya menyatu dengan jiwa yang terpancar dari karya tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan karena adanya emosional seorang apresiator yang mampu menerima nilai-nilai estetika dari objek sesuai dengan pengalaman estetis yang dimilikinya. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu karya seni yang sering dilakukan oleh seorang kritikus. Adapun yang dinilai adalah bobot ataupun suatu estetika pada suatu objek. Tentunya penilaian ini yang diberikan dalam bentuk kritikan ataupun untuk membangun. Pada apresiasi, dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh apresiator mampu menjadi sarana komunikasi antara apresiator dengan pencinta karya seni tersebut. Selain itu, keterhanyutan perasaan apresiator yang diiringi dengan kemampuan untuk mengevaluasi ataupun memberikan kritik terhadap karyanya yang tidak mengurangi rasa simpati terhadap objek tersebut.
Baik, selanjutnya agar saran dan kritik dapat membangun seseorang, maka diperlukan beberapa syarat untuk mengkritik sebuah hasil karya. Yang pertama, harus lebih efektif, yang kedua, lebih komponen, yang ketiga, lebih arif dan bijaksana, dan yang keempat, lebih cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.